Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ihsan Pratekat Putra Prasetyo dari kelas 11 MIA F, nomor absen 20. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas prakarya membuat masakan khas daerah. Berbeda dengan proposal saya yang membahas mengenai rujak, pada video kali ini saya akan membuat masakan khas daerah rawon, yang kalau tidak salah berasal dari Surabaya ya teman-teman. Oke, sebelum saya melanjutkan memasaknya, berikut bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk memasak rawon. Sebelum memasak, bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, daun jeruk, kemiri, serai, kluwek, kunir, daging sapi, serta garam, gula, dan air. Kemudian, alat-alat yang perlu kalian siapkan antara lain cobek, wajan, sotil, panci, dan lain-lain, yang merupakan alat-alat yang umum berada di dapur. Setelah itu, kalian kupas bahan-bahan tadi dan masukkan ke dalam cobek, masukkan garam dan gula terlebih dahulu, kemudian bawang putih, bawang merah, jahe, kunir, kemiri, kunyit, dan kluwek. Haluskan bahan-bahan yang telah ditaruh di cobek tadi. Kemudian kita potong daging jadi kecil-kecil. Potongannya itu sesuai dengan selera masing-masing. Bisa sedang, kecil, atau besar sekalipun, itu terserah masing-masing teman-teman. Setelah kita memotong daging, kita sekarang masukkan minyak ke dalam wajan. Memasukkannya itu secukupnya saja, jangan terlalu banyak menggunakan minyaknya. Ketika kita akan memasukkan bumbu halusnya, kita mengecek keadaan suhu kompor terlebih dahulu apakah sudah panas atau belum. Kalau belum panas, bumbu halusnya itu jangan dimasukkan dulu teman-teman. Kemudian kalau apinya dirasa kurang besar, bisa dibesarkan juga. Jangan terlalu besar juga sih, ya secukupnya lah. Kemudian kalau sudah panas, kita masukkan bumbu halusnya ke dalam wajan. Masukkan semuanya, hati-hati jangan sampai orat-arit itu tercicip di kompornya. Kemudian kita gongseng agar merata panasnya dan tentu panas di dalam bumbunya. Kalian harus teliti juga, jangan sampai bumbu halusnya ini gosong. Kalau gosong kan rawonnya gak enak teman-teman. Setelah dirasa sedikit matang, kita bisa menambahkan sedikit air ke dalam wajan. Hal ini untuk untuk mencegah agar bumbu tidak terlalu lengket di wajannya, sehingga kita masukkan air. Kemudian kita eseng lagi, ya dicampur lagi itu teman-teman dengan airnya. Sampai merata ya. Kalau sudah mengeluarkan kayak mengepul ini, kalau sudah matang, kalian bisa mematikan kompornya agar tidak tambah gosong lagi. Setelah itu kita sediakan panci dan masukkan air matang ya, jangan air mentah, air matang kayak aqua ke dalam panci tersebut. Air ini digunakan sebagai kuah dari rawon. Kemudian kita hidupkan kompornya agar mendidih terlebih dahulu airnya. Oh ya, hampir lupa, masukkan daun jeruk dan serainya ke dalam bumbu halus setelah dimatikan kompornya. Terus kita aduk-aduk agar rasa atau aroma dari serai dan daun jeruk menyatu dengan bumbunya.
Aduk sampai rata. Tadi lupa tidak dimasukkan serai dan daun jeruknya, dan sekarang kita aduk serainya dan daun jeruknya. Bila dirasa cukup, kalian bisa matikan kompornya karena ini belum cukup ya teman-teman, kompornya masih hidup. Kemudian bumbu halus yang telah dimasukkan serai dan daun jeruk kemudian telah matang juga, kita masukkan ke air yang telah direbus. Tentu air yang direbus itu sudah sudah matang gitu. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya ke dalam air yang ada di panci. Masukkan semuanya, jangan sampai tercecer di kompornya. Kemudian kita aduk bumbu yang ada di panci agar menyatu dengan airnya. Karena masih ada, bentar saya ambil lagi bumbunya di wajan. Kemudian kita masukkan dagingnya ke dalam panci yang sudah dicampur bumbu halus. Masukkan semua dagingnya yang telah kita potong kecil-kecil tadi. Dagingnya pakai daging sapi ya teman-teman, jangan pakai daging selain sapi karena rawon itu ciri khasnya menggunakan daging sapi. Kemudian kita aduk agar dagingnya itu merata dari satu tempat. Setelah beberapa menit, kita cicipi dari bumbu yang ada di panci. Pas sudah cukup atau kurang garam atau kurang gula gitu teman-teman. Kalau kurang, dirasa kurang asin dan kurang manis, kita bisa tambahkan garam dan gula. Tambahkan garam secukupnya, jangan banyak-banyak nanti asin. Kemudian kita tambahkan gula biar manis juga. Ya, manis. Ini tadi sekitar 20 menit menunggu dagingnya matang dalam bumbunya. Kita aduk dulu agar garam dan gula yang dimasukkan itu tercampur merata. Nah, sekitar menunggu 5-10 menit, kita matikan kompornya karena daging rawonnya sudah matang. Ini kita tambahkan bawang goreng. Bawang goreng ini sebenarnya bisa dimasukkan atau tidak dimasukkan juga boleh, selera masing-masing. Karena saya ingin ada bawang goreng, saya masukkan bawang goreng ke dalam rawon yang telah saya masak. Oke, selesai. Agar rawon yang telah dimasak tadi lebih mantap, menurut saya kayaknya saya akan membuat sambal terlebih dahulu. Sambalnya ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, terasi, cabai, garam, dan gula. Mengapa saya tidak menambahkan cabai di bahan-bahan tadi? Karena ketika kita membuat rawon, cabai itu bukanlah sesuatu yang wajib saat dibuatnya. Ya, karena saya ingin rawonnya pedas, saya membuat lombok membuat sambalnya. Kita ulek cabai bahan-bahan yang ada di cobek sampai halus dan merata tentunya, biar mantap saat makan nanti. Nah, sudah jadi rawonnya teman-teman dan sudah lengkap dengan sambalnya juga. Wow, dagingnya itu lihat, enak ini. Seperti ini penampakan dari rawon yang telah matang. Penampakan. Dan saatnya saya makan dan mencicipi bagaimana rasa rawon yang telah dimasak, apakah enak atau tidak. Ya, kita lihat saja ya video ini. Coba kita makan. Wah, enak teman-teman. Ya, saya lanjut makan aja dengan makan apa ini? Kerupuk ya. Dengan kerupuk teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu tadi cara membuat masakan rawon yang merupakan masakan khas daerah dari Surabaya.
Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.